darah mengalir, jeritan menggema, dan tak ada satupun yang berani menolong. Belum puas, mereka menyeretnya ke hutan Sengon, tepat di dekat kuburan tua. Di sanalah babak terakhir terjadi. Balok kayu, sekop, dan tangan-tangan iblis itu meremukkan tubuhnya hingga akhirnya ia tergeletak tanpa nyawa. Konon, sejak hari itu, desa tak pernah sama lagi. Malam-malamnya masih menyimpan jeritan. Warga yang lewat kuburan Sengon bersumpah melihat bayangan seorang lelaki kurus berjalan tertatih, berbisik lirih. "Aku tidak bersalah, tanah ini milik kita." Saudaraku, inilah bukti bahwa ketika manusia telah berubah menjadi iblis, desa yang damai pun bisa berubah menjadi neraka. Kekuasaan dan keserakahan telah merenggut nyawa seorang pejuang. Maka jangan pernah diam ketika tanahmu, hakmu, dan hidupmu dirampas dengan kejam. Karena darah Salim akan selalu menjadi pengingat bahwa perjuangan tak pernah berhenti, bahkan setelah kematian. Wassalamualaikum. Pagi itu datang begitu pelan, seperti enggan menyapa. Kau berdiri di ujung jalan tanah yang lembab, menghadap pada sebuah desa kecil di selatan Jawa. Kabut turun perlahan, menyelimuti sawah, menutupi jalan setapak, dan membuat rumah-rumah kayu tampak samar di kejauhan. Dari tempatmu berdiri, kau bisa melihat atap genteng berlumut, pohon kelapa yang menjulang, dan bayangan samar seseorang berjalan tergesa membawa cangkul di pundak. Desa ini, bagi orang luar, tampak sederhana, damai, bahkan terlalu biasa. Tanahnya subur, sawahnya luas, dan udaranya dingin tapi menenangkan. Kau bisa mencium bau tanah basah yang bercampur dengan aroma asap kayu dari dapur-dapur warga. Ayam berkokok di kejauhan, suara kambing sesekali terdengar, dan anak-anak kecil berlari dengan kaki telanjang, tertawa meski embun masih melekat di daun padi. Namun, semakin kau perhatikan, ada sesuatu yang berbeda. Kau merasa udara pagi di sini terlalu dingin, menusuk tulang meski matahari sudah mulai naik. Angin yang bertiup membawa suara-suara aneh, seperti bisikan samar yang berlarian di antara pepohonan bambu. Tatkala kau menoleh, seolah ada bayangan hitam melintas di ujung matamu, tapi tak ada siapapun ketika kau mencoba memastikan. Engkau melangkah lebih dalam ke desa. Jalan tanah becek menyambut, jejak roda gerobak masih basah, dan di sisi kiri kanan terlihat pagar bambu rapuh yang menutup halaman rumah. Di salah satu rumah, kau melihat seorang perempuan tua duduk di teras. Wajahnya pucat, keriputnya dalam, dan matanya seperti menatap jauh melampaui kabut. Kau mencoba tersenyum padanya, tapi ia hanya menunduk pelan, seolah tak ingin bicara. Di desa ini, kehidupan berjalan lambat. Petani bangun sebelum fajar, membawa cangkul ke sawah, dan kembali menjelang sore. Anak-anak sekolah dengan seragam kusam berjalan kaki berkelompok sambil membawa buku yang sudah lusuh. Ibu-ibu menumbuk padi,
Suaranya berpadu dengan kokok ayam dan gonggongan anjing. Semuanya tampak biasa, terlalu biasa. Tapi, bukankah kau tahu, sesuatu yang tampak terlalu damai seringkali menyimpan rahasia gelap di baliknya? Engkau mendengar cerita lirih dari seorang lelaki tua di warung kopi. Dengan suara rendah, ia berkata, "Desa ini kelihatannya tenang, nak. Tapi kalau malam, jangan pernah kau berjalan sendirian. Ada suara motor yang tak pernah berhenti meski kau tunggu sampai pagi." Kau menelan ludah. Apa maksudnya? Suara motor di desa yang jalannya saja penuh lumpur dan hanya beberapa orang punya sepeda motor. Lelaki tua itu hanya menghela nafas. Matanya menatap jauh, seolah ada sesuatu yang ingin ia ceritakan, tapi bibirnya terkunci. Kau tahu, ada ketakutan yang menahan kata-katanya. Hari semakin siang, tapi kabut belum sepenuhnya pergi. Kau berjalan melewati sawah. Angin menerpa wajahmu, membawa suara gamelan samar dari kejauhan. Kau mencari sumbernya, tapi yang ada hanyalah pohon-pohon sengon berbaris, berdiri tegak seperti pasukan tua yang menyimpan banyak rahasia. Engkau berhenti di dekat sebuah pohon besar. Kulit batangnya hitam, bekas terbakar. Di pangkalnya ada sesajen, bunga layu, kemenyan habis terbakar, dan sisa darah ayam yang masih menempel di tanah. Kau merasakan hawa aneh di sekitarnya, seolah udara menjadi lebih pekat, lebih berat. Kau mendengar suara nafas, tapi tak ada siapapun selain dirimu. Desa ini ternyata tidak hanya menyimpan kisah tentang sawah dan panen. Ada lapisan lain yang tak terlihat, tapi bisa kau rasakan dengan jelas. Setiap lorong, setiap pohon, setiap rumah menyimpan bisikan masa lalu yang tak pernah pergi. Kau melangkah ke balai desa. Bangunannya sederhana, berdinding kayu dengan atap rumbia yang sudah miring. Dari luar, tampak seperti tempat biasa untuk musyawarah. Tapi saat kau berdiri di depan pintunya, kau merasakan hawa dingin merambat di kakimu. Udara seolah berhenti bergerak, dan kau yakin ada sesuatu yang menatap dari dalam kegelapan. Seorang anak kecil lewat sambil berlari, dan ia tiba-tiba berhenti di sampingmu. Dengan polosnya ia berbisik, "Jangan masuk, Kak. Di dalam ada orang yang masih menangis." Kau menoleh, ingin bertanya, tapi anak itu sudah berlari pergi. Kau berdiri kaku. Kata-kata sederhana itu menusuk seperti pisau. Menangis? Siapa? Bukankah balai desa ini kosong? Suara burung gagak tiba-tiba terdengar di atas. Kau mendongak, tapi hanya ada langit kelabu dan kabut yang menebal kembali. Hari itu kau kembali ke rumah singgahmu di pinggir desa. Malam segera datang, langit gelap, angin semakin kencang, dan suara-suara asing mulai terdengar. Gonggongan anjing bersahutan, diikuti jeritan burung malam yang tak biasa. Kau mencoba memejamkan mata, tapi telingamu justru mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara raungan mesin motor. Banyak. 1, 2, 3, tidak, puluhan.
Kau berusaha berpikir logis. Mungkin ada rombongan orang pulang dari kota. Tapi semakin lama, suara itu tidak menjauh, justru semakin dekat, semakin keras, seperti mengelilingi rumahmu. Kau menahan nafas, jendela bergetar, gelas di meja ikut berderak, lalu tiba-tiba senyap, sunyi. Hanya ada detak jantungmu yang berpacu cepat. Kau ingin keluar, tapi langkahmu terasa berat. Udara di dalam rumah berubah dingin, menusuk sampai ke tulang. Kau merasa tidak sendirian. Ada sesuatu yang berdiri di balik pintu, menunggu. Engkau akhirnya duduk, menggenggam tanganmu erat-erat. Dan dari kejauhan, samar-samar, kau mendengar suara yang lebih menyeramkan daripada raungan motor tadi. Suara seseorang berbisik di telingamu, "Kami sudah datang, tunggu saja." Kau terlonjak, menoleh ke segala arah, tapi tak ada siapapun. Ruangan kosong, pintu tertutup rapat, jendela terkunci. Namun engkau tahu satu hal yang pasti, desa yang tampak damai dalam kabut itu menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada yang bisa kau. Namanya Salim. Seorang lelaki yang tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan wajahnya keras penuh garis-garis kehidupan. Kau bisa membayangkan sosoknya berjalan di pematang sawah, dengan cangkul di bahu, sarung melilit pinggang, dan tatapan mata yang dalam. Ia bukan orang yang banyak bicara, tapi setiap kalimat yang keluar dari mulutnya selalu terasa berat, seperti beban tanah yang ia pijak setiap hari. Engkau akan segera mengerti, Salim bukan sekedar petani. Ia adalah bagian dari tanah itu sendiri. Nafasnya berbaur dengan bau lumpur sawah, peluhnya menyatu dengan air irigasi, dan jiwanya seakan terikat erat pada pohon-pohon yang tumbuh di sekeliling desa. Baginya, tanah bukan hanya tempat berpijak. Tanah adalah warisan leluhur, darah nenek moyang, dan kehidupan anak cucu di masa depan. Namun, tidak semua orang berpikir sama. Beberapa tahun lalu, datanglah sekelompok orang asing. Mereka datang dengan mobil hitam berpelat kota, jas rapi, kacamata hitam, dan senyum tipis yang penuh janji. Mereka berbicara manis di balai desa. Kami akan membuka tambang pasir. Desa ini akan makmur. Uang mengalir, pekerjaan terbuka, jalan dibangun. Sebagian warga terpesona. Siapa yang tidak ingin hidup lebih mudah? Sebagian lagi diam, tak tahu harus berkata apa. Hanya Salim yang berdiri, menatap lurus tanpa gentar, lalu berkata pelan tapi tegas. Tanah ini bukan untuk dijual. Tambang hanya akan merusak. Kalian mungkin membawa uang, tapi setelahnya, apa yang tersisa selain kubangan dan kematian? Kalimat itu bergema, membuat ruangan hening. Kau bisa merasakan bagaimana suasana menegang, bagaimana tatapan orang-orang asing itu berubah dingin, dan bagaimana warga lain menunduk tak berani bersuara. Sejak hari itu, Salim menjadi batu sandungan. Kau bisa membayangkan kehidupannya setelah penolakan itu. Setiap kali ia berjalan di jalan desa, tatapan mata mengikutinya,
Ada yang hormat, ada yang kagum, tapi tak sedikit pula yang benci. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Itu dia yang menolak rejeki desa. Kalau bukan dia, mungkin kita sudah kaya sekarang. Orang keras kepala itu cari mati. Engkau bisa merasakan bagaimana dunia seolah memisahkan dirinya di warung kopi. Kursi kosong selalu tersisa di sebelahnya, tapi tak ada yang berani duduk. Di sawah, para petani lain pura-pura sibuk agar tak perlu menyapa. Bahkan, anak-anak kecil dilarang orang tuanya bermain di dekat rumahnya. Kau tahu, ketika seseorang berani melawan arus, ia akan sendirian, dan kesendirian itu lebih menakutkan daripada ancaman yang terlihat. Namun, Salim tidak gentar. Ia tetap bekerja di sawah, tetap pulang dengan langkah tenang, tetap tersenyum pada anak-anaknya. Ia tidak pernah meninggalkan sholat di musola kecil di dekat rumahnya, meski kadang ia merasakan ada tatapan asing dari luar jendela saat ia bersujud. Ancaman mulai datang. Pertama berupa kata-kata. Seseorang menggoreskan tulisan di pintu rumahnya. Pergi sebelum kau mati. Lalu ada batu dilempar ke atap rumahnya malam-malam. Anjingnya diracun, mati dengan busa keluar dari mulutnya. Engkau bisa membayangkan bagaimana ia duduk di teras, merokok dengan tenang, sementara istrinya ketakutan dan anak-anaknya menangis. Kau mungkin bertanya-tanya, mengapa ia tidak menyerah saja? Mengapa tidak ikut arus menyelamatkan keluarganya dari ancaman? Tapi kau harus mengerti, bagi Salim, menyerah sama saja dengan mengkhianati tanah yang membesarkannya. Kalau tanah ini rusak, anak-anak kita makan apa? Katanya suatu malam pada istrinya. Kalau sungai kering, siapa yang akan bertanggung jawab? Kata-kata itu sederhana, tapi mengandung keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Namun, keteguhan hati seringkali mengundang amarah. Suatu sore, ketika kau membayangkan langit mulai memerah, sekelompok pria mendatanginya di sawah. Mereka datang dengan motor, memutar-mutar mesin keras-keras, menabur debu, dan menatapnya penuh tantangan. Kau pikir kau siapa, Lim? Melawan orang kota? Kalau kau masih keras kepala, jangan salahkan kami kalau besok namamu cuma tinggal kenangan. Salim hanya menatap. Matanya tajam, wajahnya tenang, meski tangan kasarnya gemetar menahan cangkul. Kau bisa merasakan ketegangan di udara seperti tali yang hampir putus. Tapi ia tidak menjawab. Ia hanya menunduk, melanjutkan cangkulannya seolah ancaman itu hanyalah angin lalu. Namun, engkau tahu, ancaman seperti itu tak pernah benar-benar hilang. Ia menempel, mengintai, menunggu saat yang tepat untuk berubah menjadi kenyataan. Malam-malam di rumah Salim semakin mencekam. Kau bisa merasakan bagaimana hawa desa berubah ketika matahari terbenam. Anjing menggonggong tanpa sebab. Pintu berderit meski tak ada angin, dan suara motor meraung di kejauhan tanpa pernah terlihat wujudnya. Istrinya sering terbangun dengan mimpi buruk, melihat suaminya digelandung, tubuhnya berdarah, wajahnya dipenuhi luka. Anak-anaknya memeluknya erat setiap kali terdengar suara keras di luar rumah. Dan engkau, jika berada di sana, pasti akan merasakan ketegangan yang sama. Seolah setiap malam adalah pertaruhan. Apakah esok pagi masih bisa melihat matahari, atau justru namamu akan disebut dalam doa tahlilan? Namun,
Di balik semua itu, ada kekaguman yang tak bisa disangkal. Kau melihat bagaimana Salim tetap datang ke musola, berdiri di saf depan, menjadi imam dengan suara tenang. Kau melihat bagaimana ia masih menyapa tetangga, meski sapaan itu sering tidak dibalas. Dan kau mendengar bagaimana ia mengajarkan anak-anaknya mengaji, dengan suara lirih bercampur gemertak angin malam. Keberaniannya bukan karena ia tidak takut. Ia justru sangat sadar bahwa maut bisa datang kapan saja. Tapi ia memilih untuk tidak menyerah. Kau mungkin bertanya, apa yang membuat seseorang sekuat itu? Jawabannya adalah cinta. Cinta pada tanah, cinta pada keluarga, cinta pada kebenaran yang ia yakini. Tapi cinta, sekuat apapun, tidak selalu bisa melawan kebencian yang dikobarkan oleh uang dan kuasa. Semakin hari, kabar ancaman semakin jelas. Kau mendengar bisikan di warung kopi. Malam Jumat, mereka akan bergerak. Kau mendengar desas-desus di sawah. Orang kota sudah bayar preman. Salim tidak akan selamat. Kau bisa merasakan atmosfer desa berubah. Warga menjadi lebih pendiam, lebih hati-hati. Mereka menunduk ketika berpapasan dengan Salim, seolah tahu bahwa ajal sedang berjalan di belakangnya. Dan Salim sendiri. Kau melihat bagaimana ia mulai sering duduk sendirian di teras rumah, menatap langit malam. Matanya kosong, tapi ada api kecil yang tetap menyala. Suatu malam, ia berbisik pada anaknya yang paling kecil. "Nak, kalau ayah tidak pulang besok, jangan takut. Ingat, tanah ini milik kita. Jangan pernah serahkan." Kata-kata itu menusuk, membuat bulu kudukmu berdiri. Karena engkau tahu, hanya orang yang sudah mencium bau kematian yang bisa berbicara seperti itu. Malam turun dengan perlahan. Langit di atas desa itu hitam pekat, seakan bulan enggan menampakkan dirinya. Bintang pun hanya berkilau samar, tertutup gumpalan awan yang berat. Kau bisa merasakan hawa dingin menusuk dari celah-celah bambu yang berderit tertiup angin. Malam itu begitu sepi, terlalu sepi, sampai engkau bisa mendengar detak jantungmu sendiri saat berdiri di teras rumah. Namun, kesepian itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih menyeramkan. Mula-mula terdengar bunyi jauh di ujung jalan. Brak, brak, brak. Kau mungkin berpikir itu hanya satu motor lewat, suara knalpot yang biasa. Tapi suara itu tidak berhenti. Ia menggema, bertambah banyak, makin keras, makin dekat. Suara besi berderak bercampur raungan mesin, seakan tanah bergetar setiap kali gas ditarik. Engkau mulai sadar, bukan satu motor, bukan dua, ada puluhan. Dan ketika kau menghitung dalam hati, suara itu berlipat-lipat hingga jumlahnya mencapai 40. 40 raungan motor meraung bersamaan bagai kawanan setan yang bangkit dari kuburan, meluncur tanpa ampun ke arah desa. Kau bisa merasakan bulu kudukmu berdiri, tubuhmu bergetar, bukan karena dingin, tapi karena teror yang merambat dari ujung kaki hingga tengkuk.
Anak-anak kecil meringkuk di balik pintu, memeluk ibunya yang gemetar. Para bapak bersembunyi di balik tirai, mencoba mengintip dari celah jendela. Suasana desa yang tadinya hening mendadak berubah jadi medan perang, bukan dengan peluru, tapi dengan suara mesin yang mengoyak udara malam. Lampu-lampu motor itu muncul dari kejauhan. Sinar putih dan kuning menyilaukan, memecah kegelapan seperti mata iblis yang lapar. Sorot lampu menari liar di dinding rumah, di pohon-pohon, di jalanan berbatu. Dan bersama cahaya itu terdengar tawa kasar, tawa yang tidak membawa kegembiraan, melainkan ancaman. Hihihi, malam ini waktunya bersih-bersih. Tangkap dia, hancurkan. Kata-kata itu mengiris udara, membuat nafasmu sesak. Kau tahu, ini bukan sekadar konvoi. Ini adalah rombongan kematian. Kau membayangkan dirimu berdiri di tengah jalan itu. Gelap, hanya diterangi sorot lampu motor. 40 kendaraan melaju, suaranya menggelegar, tanah bergetar, udara berbau bensin dan asap knalpot. Jika kau berada di sana, lututmu pasti melemas, mulutmu kering, dan langkahmu hilang arah. Desa itu pun lumpuh. Pintu-pintu terkunci rapat, lampu rumah dimatikan, seolah kegelapan bisa menyembunyikan penghuninya. Tapi kau tahu, tidak ada yang bisa benar-benar sembunyi dari sorot mata 40 setan bermotor itu. Sorot lampu motor berhenti di sebuah rumah. Rumah sederhana, berdinding bambu dengan halaman kecil. Di sana, seorang lelaki kurus sedang duduk, wajahnya tegang, tapi matanya tetap menatap lurus. Itulah rumah Salim. Dan malam itu, para setan bermotor datang bukan untuk lewat, mereka datang untuknya. Suasana menjadi semakin mencekam. Kau bisa mendengar bunyi rem berdecit, ban menggesek kerikil, dan motor-motor itu berhenti di depan rumah Salim. Puluhan orang turun, tubuhnya tegap, sebagian membawa balok, sebagian menggenggam besi, ada pula yang menyelipkan celurit di pinggang. Wajah mereka keras, tatapan mereka tajam, mulut mereka dipenuhi sumpah serapah. Salim, keluar kau! Beraninya kau melawan kami? Malam ini kau habis! Suara mereka menggelegar, menggema ke seluruh desa. Kau bisa membayangkan bagaimana orang-orang di balik jendela berdesakan, menahan nafas agar tak terdengar. Tidak ada yang berani keluar, tidak ada yang berani menolong, karena setiap orang tahu, malam itu bukan malam biasa. Malam itu, desa telah dikuasai oleh 40 setan bermotor. Kau merasakan suasana berubah semakin menegangkan. Lampu motor masih menyala, membuat bayangan panjang menari di dinding rumah Salim. Bayangan itu bergerak-gerak, tampak seperti makhluk goib yang ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi. Suara jangkrik pun menghilang, seakan alam pun memilih diam. Salim keluar dari rumahnya. Langkahnya pelan, tubuhnya tegak, wajahnya penuh keberanian, meskipun sedikit pucat. Ia menatap rombongan itu, tidak gemetar, meskipun kau tahu jantungnya pasti berdegup kencang. "Aku tidak bersalah," katanya pelan.
Aku hanya ingin tanah ini tetap hidup. Kenapa kalian datang seperti ini?" Kalimat itu meluncur tenang, tapi jawabannya hanyalah tawa keras yang memekakkan telinga. Tawa yang penuh ejekan, tawa yang menutupi niat kejam mereka. Kau bisa membayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Salah satu dari mereka maju, menodongkan besi ke wajah Salim. Sorot matanya penuh kebencian, dan tanpa aba-aba, bogem pertama mendarat di pipinya. Darah muncrat dari sudut bibirnya, tapi ia tetap berdiri. Bogem kedua menghantam pelipisnya, membuatnya terhuyung, tapi matanya masih menatap lurus. Kau bisa merasakan ketakutan bercampur kagum. Bagaimana mungkin seorang lelaki kurus bisa berdiri tegak menghadapi 40 setan bermotor? Bagaimana mungkin ia tidak lari, padahal setiap langkah bisa jadi jalan untuk selamat? Namun kau tahu, keberanian bukan berarti tanpa rasa takut. Keberanian adalah tetap berdiri meskipun tubuhmu bergetar, meskipun kau tahu maut sedang menunggu. Sorak-sorai semakin keras. "Hajar, ikat dia, biar tahu rasa orang yang melawan kami." Suara itu menggelegar, bercampur dengan raungan motor yang kembali dinyalakan, seakan menjadi musik latar dari penyiksaan yang dimulai. Kau bisa mendengar dentuman balok kayu menghantam tubuh Salim, suara logam beradu dengan tulang, jeritan tertahan yang menusuk telinga. Kau tidak lagi hanya penonton, kau seakan berada di sana, merasakan setiap pukulan, setiap hantaman, setiap detes darah yang jatuh ke tanah. Dan yang paling menakutkan adalah desa tetap diam. Tidak ada yang berani keluar, tidak ada yang berani menolong. Seolah seluruh desa telah membisu, membiarkan 40 setan bermotor menari di bawah cahaya lampu mereka. Kau bisa membayangkan bagaimana suasana malam itu berubah total. Jalanan desa yang biasanya dipenuhi suara jangkrik dan kodok mendadak berganti jadi tempat eksekusi. Lampu motor menyorot liar, bayangan menari di tembok, suara tawa bergema, dan darah mengalir di tanah. Kau merasakan hawa malam itu begitu berat, penuh teror, penuh kematian. Dan kau tahu, malam itu hanyalah permulaan dari sebuah tragedi yang lebih besar. Karena ketika 40 setan bermotor datang, mereka tidak hanya membawa raungan mesin, mereka membawa kegelapan yang akan menelan satu desa. Dan engkau, sebagai saksi dalam cerita ini, tidak akan... Balai desa itu biasanya menjadi tempat musyawarah, tempat orang berkumpul untuk membicarakan sawah, panen, juga hajatan. Di sana suara tawa sering terdengar, kursi-kursi bambu berjajar rapi, dan dinding papan tua menjadi saksi keputusan yang diambil bersama. Namun, malam itu, balai desa bukan lagi tempat musyawarah. Malam itu, ia berubah menjadi ruang penyiksaan. Sebuah panggung neraka yang tak seorang pun ingin melihat, tapi tak seorang pun bisa lupakan. Salim ditangkap. Tangan dan kakinya diikat dengan kasar, tubuhnya ditarik ke jalan berbatu, lalu diseret sepanjang jalan desa. Engkau bisa mendengar bunyi kainnya terkoyak, kulitnya tergores batu, darah menetes di sepanjang jalur yang dilalui.
Suara motor-motor yang tadi meraung kini menjadi iringan musik kematian. Raungan mesin bercampur sorak-sorai membuat suasana bagai pesta, meski pesta itu adalah pesta darah. Kau bisa membayangkan bagaimana tubuh kurus itu dilemparkan ke lantai balai desa. Suara tubuhnya membentur papan kayu tua menggema, menyusuk telinga. Lantai itu kini penuh noda merah. Bau anyir darah bercampur dengan bau keringat dan asap rokok para algojo. Udara malam yang seharusnya sejuk kini berubah pengap, dipenuhi aroma kematian. Engkau berdiri di sudut ruangan itu, seakan menjadi saksi tanpa bisa bersuara. Kau melihat mata-mata penuh amarah menatap Salim. Ada yang membawa balok, ada yang menggenggam rantai besi, ada pula yang hanya menunggu giliran menendang. "Inilah akibatnya menolak tambang," teriak salah satu dari mereka. "Biar semua tahu siapa yang berani melawan." Sorak-sorai membahana. Kau bisa merasakan getaran di udara, getaran yang bukan hanya dari suara, tapi dari kebencian yang begitu pekat. Tangan-tangan beringas mulai bekerja. Balok kayu menghantam punggung Salim, suaranya keras, disusul dengan erangan tertahan. Tendangan mengenai perutnya, membuat tubuhnya menggeliat. Tinju berulang kali mendarat di wajahnya hingga darah mengalir deras. Engkau bisa melihat mata Salim perlahan membengkak, bibirnya pecah, kulit wajahnya sobek. Tapi meski tubuhnya digempur, ada sesuatu dalam sorot matanya yang masih bertahan, sorot perlawanan. Kau bisa merasakannya, meski samar. Sorot itu mengatakan, "Aku tidak menyerah." Dan sorot itulah yang membuat para algojo semakin beringas. Mereka ingin memadamkan nyala itu. Namun yang paling menghantui dari malam itu bukan hanya pukulan dan tendangan. Yang paling menghantui adalah ketika kau menyadari ada anak-anak kecil di sudut balai desa. Mereka dipaksa menjadi saksi. Mata mereka bulat, tubuh mereka gemetar, sebagian memeluk ibunya, sebagian lain berdiri kaku tanpa suara. Para orang tua dipaksa hadir, tak berani menolak. Jika mereka mencoba menutup mata anak-anak mereka, tangan kasar akan menyingkirkan. "Buka matanya, biar mereka tahu nasib orang melawan." Suara itu menggema, membuat darahmu berdesir. Kau bisa merasakan betapa traumanya menancap di benak anak-anak itu. Mereka melihat darah, mendengar jeritan, menyaksikan bagaimana seorang manusia dihancurkan di depan mereka. Malam itu, masa kecil mereka direnggut, digantikan mimpi buruk yang tak akan pernah hilang. Engkau mencium bau darah semakin kuat. Darah mengalir ke lantai kayu, menetes ke tanah, meresap seperti tinta merah. Teriakan Salim bercampur dengan tawa para algojo membentuk paduan suara yang begitu kejam. Kau ingin menutup telinga, ingin berpaling, tapi bayangan itu terus melekat. Setiap detailnya begitu jelas. Suara rantai besi menghantam, suara kayu pecah, suara napas terengah-engah, dan di antara semua itu, suara anak-anak menangis lirih, dicoba ditahan agar tidak terdengar keras. Itulah suara neraka yang nyata. Engkau bisa merasakan waktu berjalan lambat malam itu. Setiap detik terasa panjang, setiap pukulan terasa tiada akhir. Salim sudah tak berdaya, tubuhnya lunglai, darahnya membasahi lantai. Namun tangan-tangan itu tidak berhenti. Mereka terus menghantam, seolah ingin memastikan bahwa tidak ada lagi yang tersisa. Ada satu momen yang membekas, ketika salah seorang algojo mengangkat wajah Salim yang sudah penuh luka, lalu berteriak keras ke arah kerumunan. "Lihatlah semua, inilah orang yang menolak tambang, inilah akibatnya."
Sorot matanya liar, nadanya penuh kebanggaan, seolah-olah yang ia lakukan adalah kemenangan, bukan kejahatan. Kau bisa merasakan betapa rusaknya jiwa mereka malam itu. Dan engkau menyadari sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Balai desa itu tidak hanya dipenuhi manusia, ada hawa lain yang hadir. Kau merasakan bulu kudukmu berdiri tanpa sebab, suhu ruangan turun drastis, angin dingin berhembus dari celah papan, membawa bisikan samar. Tatapan kosong para saksi terasa beku, seakan mereka kehilangan jiwa. Kau bisa merasakan seolah iblis benar-benar turun malam itu, duduk di antara kerumunan, tersenyum puas melihat penderitaan Salim. Bahkan engkau hampir bisa mendengar bisikan gaib di telingamu. Inilah pesta kami, pesta darah manusia. Malam itu, balai desa menjadi neraka di bumi. Tidak ada doa yang terdengar, tidak ada belas kasih. Yang ada hanyalah kekerasan, teriakan, dan darah. Dan engkau tahu, setiap orang yang hadir di sana, baik pelaku maupun saksi, akan membawa luka itu sepanjang hidup mereka. Salim mungkin hanya seorang petani biasa, tapi malam itu ia menjadi simbol perlawanan, simbol keberanian, sekaligus simbol tragedi. Dan ironisnya, simbol itu dipahit dengan darahnya sendiri di lantai balai desa. Ketika malam semakin larut, suara penyiksaan akhirnya meredah. Tubuh Salim sudah terkulai, hampir tak bergerak. Orang-orang yang menyiksanya mulai mundur. Beberapa tertawa, beberapa lagi menghembuskan napas puas. Balai desa itu hening kembali, tapi keheningan itu bukan ketenangan. Itu adalah keheningan setelah badai, keheningan yang dipenuhi rasa takut dan trauma. Engkau menatap lantai kayu yang kini basah oleh darah. Engkau menatap anak-anak yang wajahnya pucat, mata mereka kosong. Engkau menatap para orang tua yang hanya bisa menggeretakkan gigi, menahan tangis yang tidak boleh keluar. Dan di dalam hatimu, engkau tahu, desa itu telah kehilangan sesuatu malam itu. Ia kehilangan keberanian, kehilangan rasa aman, kehilangan kemanusiaan. Balai desa yang dulunya tempat persaudaraan kini selamanya akan dikenang sebagai neraka. Dan engkau, sebagai saksi bisu dalam cerita ini, akan membawa ingatan itu kemanapun kau pergi. Karena sekali kau mendengar teriakan itu, sekali kau mencium bau darah itu, kau tidak akan pernah bisa melupakannya. Malam itu akan hidup terus, membisikkan horor dalam tidurmu selamanya. Langkah-langkah itu berat, tapi pasti. Kau ikut berjalan di belakang kerumunan malam itu, meski kakimu sendiri bergetar. Jalan desa yang biasa terasa sepi, kini berubah menjadi jalur gelap penuh bayangan. Bulan hanya separuh, sinarnya pucat menembus kabut yang masih enggan pergi. Angin malam berembus dari arah utara, membawa dingin yang menelusup sampai ke tulang. Di depanmu, Salim ditarik paksa. Tubuhnya sudah babak belur, wajahnya hampir tak dikenali lagi, bajunya robek penuh bercak darah. Dua orang menggandeng tangannya, sementara yang lain menyorotkan senter dan menyalakan motor yang meraung pelan. Suara knalpot masih tersisa, tak sekeras tadi, tapi cukup untuk memecah keheningan. Kau tahu kemana tujuan mereka. Semua orang tahu. Malam itu, langkah-langkah itu menuju kuburan Sengon. Sebuah tempat yang bahkan di siang hari jarang sekali didatangi. Kuburan Sengon terletak di pinggir desa, jauh dari rumah-rumah, diapit pohon sengon yang menjulang tinggi.
Akar-akarnya mencuat ke permukaan, seakan tangan-tangan tua yang mencoba keluar dari perut bumi. Batu nisan berjejer, sebagian miring, sebagian patah. Lumut menempel di permukaan, basah oleh embun. Suara burung hantu menggema dari salah satu dahan. Suaranya berat, panjang, menambah beban di dadamu. Kau bisa merasakan bulu kudukmu berdiri. Engkau menatap ke arah kuburan itu, dan hatimu langsung tahu, disinilah semua akan berakhir. Ketika mereka tiba, suasana mendadak senyap. Bahkan motor-motor dimatikan, menyisakan suara jangkrik dan desir angin. Senter diarahkan ke tanah, menciptakan bayangan panjang yang bergerak seperti sosok-sosok hitam menari. Salim dijatuhkan ke tanah, tubuhnya menabrak akar sengon yang mencuat, mengeluarkan suara lirih yang memecah keheningan. Nafasnya tersengal, lemah, tapi masih ada. Kau bisa melihat dadanya naik turun meski perlahan. Di sela darah dan luka, Salim masih mencoba bicara. Suaranya serak, pecah, hampir tak terdengar. Tanah ini, tanah kita, jangan kau hancurkan. Kata-kata itu keluar pelan, lebih seperti bisikan. Tapi bisikan itu bagai gemuruh di dalam telingamu. Kau bisa merasakannya menusuk jantungmu. Namun kata-kata itu justru membuat mereka semakin marah. Salah seorang berteriak, "Kau masih berani bicara, ha?" Lalu menendang perut Salim keras-keras. Tubuh kurus itu terangkat sedikit, lalu jatuh kembali menghantam tanah basah. Yang lain mengeluarkan balok kayu menghantam punggungnya. Ada pula yang memukul dengan rantai. Suara benda melogam mengenai tulang menggema, membuat perutmu mual. Kau ingin menutup mata tapi tak bisa, seakan ada kekuatan yang memaksa kau melihat semuanya. Angin malam semakin kencang. Pohon sengon bergoyang, daunnya berdesir seperti bisikan orang banyak. Kau mencoba mendengar, dan samar-samar suara itu terdengar seperti ratapan, seolah-olah nisan-nisan di sekelilingmu ikut menangis menyaksikan apa yang terjadi. Di sela kekerasan itu, kau mendengar lagi suara lirih Salim. "Aku tidak takut, tanah ini akan tetap hidup." Meski tubuhnya hampir hancur, masih ada api yang menyala dalam suaranya. Api kecil, tapi cukup untuk membuat semua orang di sekitarnya semakin buas. Mereka ingin memadamkan api itu malam ini juga. Salah satu dari mereka menggandeng parang. Kilat melogamnya berpendar terkena cahaya senter. Kau bisa merasakan udara seketika membeku. Nafasmu tercekat. Parang itu tidak langsung ditebaskan. Ia diayun-ayunkan, ditunjukkan ke arah Salim, membuat bayangan panjang di tanah, seakan-akan malam itu memang sedang dipentaskan untuk sebuah pertunjukan kejam, di mana Salim menjadi pemeran utama. Tangan lain menggenggam linggis, ada yang membawa cangkul. Semua alat pertanian yang biasa digunakan untuk menanam padi kini berubah menjadi senjata kematian. Kau menelan ludah, dadamu sesak, kau tahu saat ini adalah saat terakhir. Suara burung hantu kembali terdengar, lebih keras, lebih dekat. Dan saat itu juga parang diturunkan. Suara teriakan memecah kuburan sengon. Teriakan Salim bercampur dengan sorak-sorai orang-orang. Kau bisa mendengar tulang yang patah, darah yang menyembur, tanah yang bergetar.
Kau berdiri kaku, tubuhmu gemetar. Kau hampir bisa merasakan darah itu mengenai kulitmu, meski kau tahu kau hanya saksi tak kasat mata. Salim jatuh terkulai, nafasnya semakin pelan, semakin pendek. Tapi matanya, ya matanya masih terbuka. Masih ada sesuatu yang kau lihat di sana. Bukan ketakutan, melainkan keyakinan. Tanah ini bukan milikmu, katanya pelan. Dan setelah kata itu keluar, senjata terakhir menghantam. Sunyi, hening. Kau hanya mendengar desir angin dan tangisan yang ditahan di tenggorokan orang-orang yang menyaksikan. Tubuh Salim terbaring di tanah tak bergerak lagi. Darahnya meresap ke akar-akar sengon, membuat tanah di sekitarnya basah dan merah. Kau merasakan tanah itu bergetar, tidak keras, hanya sedikit, tapi cukup untuk membuatmu yakin bahwa bumi sendiri menolak menelan kekejaman malam itu. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan banyak orang yang tak terlihat, seperti jeritan yang terjebak di antara akar-akar pohon. Kau mendengar nama Salim dipanggil, lirih berulang kali. Salim, Salim. Malam itu, kuburan Sengon menjadi saksi. Saksi sebuah eksekusi, saksi sebuah keberanian, saksi sebuah tragedi. Kau tahu, sejak malam itu, tempat itu tak akan pernah sama lagi. Orang-orang akan menghindarinya, anak-anak akan menangis bila melintas, dan setiap angin malam yang berembus akan membawa kembali jeritan itu. Jeritan Salim, jeritan tanah yang dilukai, jeritan masa depan yang dicuri. Dan kau yang berdiri di sana akan selalu mendengar suara itu. Bahkan ketika kau jauh dari desa ini, bahkan ketika tahun berganti, bisikan itu akan mengikuti. Aku tidak takut, tanah ini akan tetap hidup. Kuburan Sengon menyimpan jeritan. Bukan hanya jeritan seorang lelaki bernama Salim, tapi jeritan seluruh jiwa yang pernah dirampas oleh keserakahan. Jeritan yang akan terus menggema sampai ada yang berani mendengarkan, sampai ada yang berani melawan. Dan malam itu, kau tahu, sejak malam itu, sejak darah Salim meresap ke tanah kuburan Sengon, desa tidak pernah lagi sama. Hening yang dulu menenangkan, kini berubah menjadi sunyi yang menakutkan. Pagi tetap datang, ayam tetap berkokok, petani tetap menanam padi. Tapi ada sesuatu di udara yang tidak bisa kau abaikan. Suatu rasa dingin yang menusuk, seakan tanah itu menyimpan jeritan yang enggan padam. Engkau berjalan di jalan desa, melihat kehidupan seolah normal. Anak-anak tetap berlari, ibu-ibu tetap menumbuk padi, bapak-bapak tetap merokok di gardu. Tapi bila kau perhatikan lebih dalam, mata mereka berbeda. Ada ketakutan yang tak mereka ucapkan, ada rahasia yang selalu mereka sembunyikan. Kau tahu, mereka semua masih terikat oleh bayangan tragedi itu. Kisah-kisah mulai beredar. Kau mendengar dari seorang lelaki tua di warung kopi. Ia berkata dengan suara bergetar, "Malam-malam
aku melihat seseorang berjalan di jalan tanah itu. Jalannya pelan, membungkuk, kurus. Kupikir itu tetangga pulang dari sawah, tapi ketika aku panggil, ia menoleh, dan wajahnya, oh Tuhan, itu Salim. Engkau merasakan dingin menjalari punggungmu. Kisah itu tidak berhenti di situ. Ada anak kecil yang berkata, ia melihat bayangan lelaki berdiri di dekat pohon sengon. Matanya menatap tajam, tubuhnya samar diselimuti kabut. Ada ibu-ibu yang mendengar ketukan di pintunya tengah malam, tapi ketika dibuka, hanya ada tanah basah berlumuran darah. Desa itu hidup dalam ketakutan. Setiap kali kau melewati kuburan sengon, udara mendadak berubah, dingin menusuk, lebih dingin daripada malam-malam biasa. Angin berembus pelan, tapi membawa bisikan. Bisikan itu begitu dekat, seakan berhembus tepat di telingamu. Aku tidak bersalah. Tanah ini milik kita. Kau mencoba mengabaikannya, tapi bisikan itu terus mengikuti, bahkan sampai kau meninggalkan kuburan itu. Seakan suara Salim tidak hanya tinggal di sana, tapi telah menempel di setiap inci desa. Malam-malam menjadi ujian keberanian. Kau tahu, tidak ada orang yang berani keluar setelah matahari terbenam. Pintu-pintu rumah dikunci rapat, lampu-lampu dimatikan lebih awal, dan jalanan desa berubah gelap gulita. Tapi meski sepi, suara-suara tetap ada. Raungan motor kadang terdengar jauh di perbatasan desa, meski tak ada motor yang melintas. Tawa lelaki-lelaki asing menggema, padahal jalanan kosong. Ada yang bersumpah mendengar suara langkah kaki mengikuti dari belakang, tapi saat menoleh tak ada seorang pun. Engkau sendiri ketika berdiri di halaman rumah bisa merasakan tatapan yang tak terlihat tapi begitu nyata, seolah ada sosok yang memperhatikan dari balik kegelapan. Warga mulai percaya bahwa bayangan Salim tidak pernah pergi. Ia masih berjalan di jalanan tanah, masih menatap sawah yang ia cintai, masih menjaga kuburan sengon yang menjadi tempat terakhirnya. Seorang pemuda bercerita, ia melihat sosok kurus itu duduk di pinggir sawah. Tubuhnya bungkuk, bajunya lusuh, darah mengering di wajahnya. Pemuda itu ketakutan, lari pulang, tapi ketika ia menoleh lagi, sawah itu kosong. Seorang nenek mengaku mendengar tangisan lirih di malam hari. Tangisan itu terdengar dari arah balai desa, tempat Salim disiksa. Ketika ia memberanikan diri mendekat, ia melihat pintu balai desa terbuka sendiri. Di dalam, kursi-kursi bergoyang pelan, seperti ada orang yang duduk lalu berdiri. Engkau pun merasakannya. Ketika berjalan sendirian, bayangan panjang selalu terasa mengikuti langkahmu. Ketika tidur, mimpi buruk datang, memperlihatkan wajah Salim dengan mata penuh luka, tapi masih menyala. Ketika bangun, udara kamar dingin dan ada tanah basah menempel di lantai. Kau mulai sadar, tragedi itu bukan hanya milik masa lalu. Ia terus hidup, menempel di udara, di tanah, di tubuh setiap orang di desa ini. Orang-orang menyebutnya kutukan.
Mereka berkata, darah Salim terlalu banyak tertumpah, terlalu banyak menyatu dengan bumi. Dan bumi tidak menerima dengan tenang. Bumi menolak, lalu mengembalikan dalam bentuk bayangan. Ada yang percaya itu ruh Salim yang menuntut keadilan. Ada yang berkata itu hanya rasa bersalah warga yang terus menghantui. Tapi apapun itu, semua sepakat bayangan itu nyata. Ia tidak pernah pergi. Kau mendengar cerita tentang seorang anak muda yang berani menantang. Ia berkata lantang di warung, "Kalau benar ada hantu Salim, biar aku temui malam ini." Malam itu, ia berjalan sendirian menuju kuburan Sengon. Teman-temannya menunggu di kejauhan. Beberapa saat kemudian, terdengar jeritan panjang. Mereka berlari mendekat, tapi hanya menemukan pemuda itu tergeletak pingsan. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, mulutnya terus mengulang kata-kata. "Dia menatapku, dia menatapku." Sejak malam itu, pemuda itu tidak pernah sama lagi. Ia jarang bicara, lebih sering menatap kosong, seakan pikirannya tertinggal di kuburan Sengon. Engkau mulai yakin ada yang hidup di antara bayangan desa ini. Sosok kurus itu mungkin tidak lagi bernyawa, tapi keberadaannya tidak bisa dihapus. Ia ada di jalanan, di sawah, di balai desa, di kuburan Sengon. Ia ada di telingamu dalam bisikan yang tak berhenti. "Aku tidak bersalah. Tanah ini milik kita." Kau bisa menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar di dalam kepalamu. Kau bisa menutup mata, tapi bayangan itu tetap bergerak di balik kelopakmu. Desa ini kini menjadi tempat yang mencekam. Malam demi malam adalah ujian. Setiap langkah adalah ketakutan. Setiap hembusan angin adalah pesan. Dan kita, para saksi, tahu bahwa tragedi itu belum berakhir. Karena selama bayangan itu masih ada, selama bisikan itu masih terdengar, selama jeritan itu masih membekas, desa ini tidak akan pernah damai. Bayangan itu tidak pergi. Ia akan terus berjalan, menatap, membisikkan kata-kata yang sama, sampai ada yang berani menebus darah yang telah tumpah. Dan kau yang kini berdiri di sini akan selalu merasakan. Malam itu telah lama berlalu. Motor-motor yang meraung sudah berhenti. Balai desa sudah sunyi. Kuburan Sengon sudah kembali ditutupi ilalang. Namun, ada sesuatu yang tetap tinggal. Sesuatu yang tidak bisa dicuci oleh waktu. Itu adalah darah. Bukan sekadar cairan merah yang membasahi tanah, melainkan tanda, jejak, sekaligus pengingat yang tidak pernah bisa dihapus. Engkau mungkin berpikir darah hanya mengalir sekali lalu lenyap. Tapi tidak. Darah Salim meresap ke dalam bumi, menyatu dengan tanah, menempel pada akar, meresap dalam batang pohon, bahkan terbawa angin malam. Ia tidak lenyap, ia hidup. Kau bisa merasakannya ketika kau berjalan di tanah desa itu. Setiap pijakanmu seperti menekan luka lama yang belum sembuh. Dan kini
merah itu bukan hanya milik Salim. Ia menjadi simbol bagi semua orang yang pernah dipaksa diam, yang pernah dipukul, yang pernah dirampas tanah dan hidupnya. Kau masih mendengar kisah tentang bayangan yang berjalan, tentang bisikan di telinga, tentang dingin yang menusuk. Tetapi lebih dari itu, ada renungan yang tak bisa kau abaikan. Semua horor itu bukan sekadar cerita hantu. Semua horor itu lahir dari manusia. Bukankah benar? Yang menyeret Salim bukan setan bersayap, melainkan manusia dengan wajah garang. Yang menghantam tubuhnya bukan tangan gaib, melainkan tangan tetangganya sendiri. Yang menutup mata terhadap keadilan bukan iblis, melainkan manusia yang haus tanah, kekuasaan, dan harta. Engkau merasakan ngeri yang lebih dalam daripada sekedar melihat sosok gaib, karena kau sadar manusia bisa lebih menakutkan daripada hantu. Bayangkan jika tanahmu, sawahmu, rumahmu tiba-tiba dirampas. Jika para tetanggamu yang dulu menyapamu kini menjadi algojo, jika ruang musyawarah yang seharusnya adil malah berubah jadi ruang eksekusi, apa yang akan kau lakukan? Pertanyaan itu menghantui setiap orang yang pernah mendengar kisah Salim. Kau tidak bisa menutup telinga karena bisikan itu selalu datang. Kau tidak bisa menutup mata karena bayangan itu selalu mengikuti. Kau hanya bisa bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku cukup berani membela apa yang seharusnya milikku? Atau aku akan diam membiarkan kezoliman melenggang bebas? Malam-malam di desa itu tetap sunyi. Tetapi di balik kesunyian ada renungan yang menggeroti. Kau mendengar orang-orang berbicara dengan nada lirih. Darah itu tidak sia-sia. Ia mengajarkan kita untuk waspada. Ia membuat kita tahu bahwa hantu sebenarnya bukan di kuburan, tetapi di hati manusia. Kata-kata itu menempel seperti luka. Kau tidak bisa menyangkalnya. Ada ibu-ibu yang mengaku setiap kali ia menanak nasi, ia teringat Salim. Ia teringat bagaimana lelaki itu dulu tersenyum sambil membawa gabah, bagaimana ia bekerja keras di sawah, bagaimana ia mengangkat anak-anaknya dari hasil keringat sendiri. Kini setiap butir nasi seperti membawa rasa pahit. Betapa kejamnya manusia, katanya sambil menahan tangis. Ada bapak-bapak yang diam-diam menyesal. Mereka tidak ikut menganiaya, tetapi juga tidak melawan. Mereka hanya berdiri, menonton, dan membiarkan. Kini, setiap malam mereka dihantui rasa bersalah. Kami sama saja, karena kami membiarkan kebenaran dibunuh di depan mata. Dan kau yang mendengar semua kisah itu juga merasakan hal yang sama. Rasa bersalah bukan hanya milik mereka, tetapi juga milikmu. Karena ketika ketidakadilan datang, diam pun menjadi dosa. Kau tahu,
Horor terbesar bukan pada jeritan di kuburan Sengon, bukan pada bayangan yang berjalan, bukan pada bisikan di telinga. Horor terbesar adalah keserakahan manusia yang sanggup menghancurkan hidup sesamanya. Kau bisa mengusir hantu dengan doa, kau bisa menghindari roh dengan menutup pintu. Tetapi bagaimana mengusir manusia yang sudah haus kekuasaan? Bagaimana menghindari mereka yang rela menukar harga diri demi tanah yang bukan miliknya? Itulah mengapa darah Salim menjadi pengingat bahwa yang harus ditakuti bukan hanya makhluk gaib, tapi juga manusia yang kehilangan nurani. Engkau berjalan melewati kuburan Sengon lagi. Angin malam masih berhembus, dingin masih menusuk, suara burung hantu masih terdengar. Tetapi kini kau tidak hanya merinding karena hantu. Kau merinding karena sadar tempat ini adalah cermin. Cermin yang memperlihatkan wajah kita sendiri. Apakah kita akan menjadi Salim yang mempertahankan haknya sampai mati? Ataukah kita akan menjadi massa yang tega menganiaya demi keuntungan sesaat? Ataukah kita akan menjadi penonton yang diam, berpura-pura tidak tahu padahal kejahatan sedang terjadi? Cermin itu tidak bisa kau hindari, karena setiap kali kau menatap tanah yang basah itu, kau tahu bahwa darah di dalamnya sedang bertanya, "Kau siapa?" Renungan ini semakin dalam ketika kau sadar bahwa perjuangan itu tidak pernah mati. Tubuh bisa hancur, tulang bisa patah, daging bisa lumat, tetapi semangat tetap hidup. Darah yang menetes malam itu telah menjadi pesan yang tak bisa dihapus. Kau merasakannya di udara, di langkah-langkahmu, di setiap helaan nafas. Kau tahu ada sesuatu yang terus mengingatkanmu, jangan ulangi, jangan diam, jangan biarkan. Suara-suara masih bergema, "Aku tidak bersalah, tanah ini milik kita." Kau dengar bukan lagi dengan rasa takut, tetapi dengan rasa sadar. Itu bukan sekadar suara hantu, itu suara kebenaran yang dipaksa bungkam. Dan kebenaran tidak akan pernah benar-benar mati. Kau merinding, tetapi bukan hanya karena seram. Kau merinding karena tahu suara itu juga menuntutmu untuk bertindak. Maka ketika kau keluar dari desa itu, ketika kau melangkah ke dunia yang lebih luas, kau membawa satu pesan. Darah adalah pengingat. Darah Salim, darah orang-orang yang teraniaya, darah siapapun yang pernah dikorbankan oleh keserakahan manusia, semuanya berbicara hal yang sama. Jangan biarkan ketidakadilan